Hi, so I was given this SCP Indonesian version by my good old friend Katter. SCP-005-ID, aka Indonesia. This is pretty cool. And this is yeah. I'm just gonna read this out. There's no English version, and I'll try to recap the story as best I can. And you'll hear my Indonesia accent. Level 2 005 ID classified. Objek SCP-005 ID aman. Prosedur penanganan khusus. SCP-005 ID saat ini disimpan dalam loker penyimpanan barang standar di sayap 3 situs 77. Personal dengan izin level 3 atau lebih tinggi diperbolehkan untuk melakukan uji coba dengan SCP-005 ID. Dengan sebelumnya melakukan peninjauan barang yang akan diminta kepada asisten junior Dr. Alvin. Hold on, let me check. Yeah, I'm good. Barang yang disetujui kemudian dicatat ulang dan dimasukkan ke dalam SCP-005 ID paling lambat hingga pukul 21.00. I'm just gonna use SCP as di Indonesia. Oke. Seluruh contoh SCP-005 ID1 yang terwujud bersama dengan barang lainnya harus disimpan dalam loker ruang arsip C1 situs 77. Percobaan untuk berkomunikasi dengan SCP-005 ID saat ini sedang menunggu persetujuan dari direktur situs. Deskripsi. Hold on check. Yeah, okay, not that long. SCP-005 ID merupakan sebuah tas kertas berwarna coklat berukuran 9 cm kali 38 cm kali 40 cm. Tas ini memiliki sepasang tali berwarna putih di bagian atasnya dan terdapat tulisan MME Baget. Oke. Di kedua sisinya yang ditulis dengan tinta spidol. SCP-005 ID Indonesia terbukti memiliki sifat kedap air dan tidak dapat dihancurkan dengan cara apapun. Ketika diletakkan dalam posisi bagian atas tas terbuka, sebuah roti jenis baguette dengan panjang 50 cm akan muncul dari dalam SCP-005 Indonesia pada pukul 6 pagi waktu setempat setiap harinya. Video pengawas tidak menunjukkan adanya seseorang yang memasukkan roti tersebut ke dalam SCP-005 Indonesia. Roti muncul dalam sekejap mata dan kemunculan roti tersebut tidak disadari oleh orang yang mengamatinya. Roti tersebut tidak memiliki sifat anomali dan dapat dimakan dengan aman. Selembar kertas putih terlipat ditunjuk sebagai SCP-005 Indonesia 1 juga akan terwujud bersama dengan roti baguette dan makanan lain di SCP-005 Indonesia. Isi surat memiliki gaya penulisan dari seorang wanita berusia sekitar 40 tahunan. Pesan yang disampaikan melalui surat tersebut biasanya berisi pertanyaan terkait kehidupan sehari-hari yang ditunjukkan kepada seseorang bernama Kirana. Hingga saat ini tidak terdapat informasi mengenai individu tersebut. Individu dapat meminta jenis makanan apapun di SCP-005 Indonesia dengan ketentuan mereka harus menuliskan permintaan mereka dalam sebuah kertas dan dimasukkan ke dalam SCP-005 Indonesia sebelum pukul 00.00 tengah malam. Maksimal berat makanan yang dapat diminta adalah 3 kg. Makanan akan muncul dalam keadaan terbungkus dalam plastik atau kertas nasi bersama dengan sebuah roti baguette pada pukul 6.00 setiap paginya bersama dengan SCP-005 Indonesia 1 di bagian paling bawah tas tersebut untuk melihatkan daftar makanan yang pernah diminta beserta isi dari SCP-005 Indonesia 1. Silakan lihat dari log percobaan. Okay. So basically this SCP seems to be like a backpack that has a specific way to give food, and the maximal weight of the food is 3 kg. This food can be asked through writing a piece of paper and then putting it into the bag before the time 00.00, aka
very late at night. From what I know right now, usually the food that SCP-005 Indonesia can make is a baguette each 6 hours. Well, 6 a.m. each day, I think. That's what I'm getting. They can create food if not just wait no. They can create food, but they will always give a baguette. Alright, let's continue. Lampiran 005 Indonesia 1 log penemuan. SCP-005 Indonesia diperoleh dalam pertengahan tahun 2011 setelah beredarnya beberapa gosip di sekitar lingkungan perumahan warga padat penduduk di daerah Kota Medan, Sumatera Utara. Kabar angin ini menyebutkan tentang isu rumah roti, sebuah rumah kosong yang terletak di bagian paling ujung sebuah gang dipenuhi oleh ratusan roti Prancis dalam keadaan beragam, baik dalam keadaan segar maupun yang sudah berjamur. Dr. Alvin, agen yayasan yang tertanam di kantor kepolisian setempat, kemudian menyisir bagian dalam juga sekitar area rumah. Setelah pembersihan, agen yayasan menemukan SCP-005 Indonesia berada di bagian paling bawah tumpukan roti baguette, yang kemudian diamankan bersama seluruh benda di dalam rumah dan diserahkan kepada Dr. Anthony, kepala peneliti dan penanganan item anomali situs 77. Semua pihak terkait dan warga setempat dalam radius 1 km dari lokasi penemuan diberikan amnestik kelas B, dan semua foto rumah roti yang telah tersebar di internet telah dinyatakan sebagai editan semata. Pada mulanya, Dr. Anthony hanya memberikan label barang anomali 77-005 terhadap tas kertas tersebut. Namun, setelah pengujian lebih lanjut, statusnya dinaikkan menjadi SCP dan diberikan label kelas aman. Berikut merupakan salah satu isi tulisan surat dari SCP-005 Indonesia 1 pada saat pertama kali ditemukan. Dr. Alvin menganggapi semua temuan surat yang ia temukan memiliki kesan yang cemas dan khawatir. Okay, this is a line, of course. Alright, time to read this. Ibu, sebuah tulisan tercatat sebagai berikut. Kirana, apakah kabarmu, nak? Apa kamu baik-baik saja? Ibu hanya ingin tahu keadaanmu, nak. Ibu juga membuat roti kesukaanmu lagi hari ini. Ibu sebenarnya tidak menginginkan apa-apa darimu, nak. Hanya saja, ibu hanya ingin kamu bisa menikmati makanan buatan ibu lagi. Tulis apa saja yang kamu ingin. Tulis saja apa yang ingin kamu makan. Masukkan ke dalam tas kertas ini sebelum tengah malam. Ibu akan membuatnya dan mengirimnya kepadamu. Ibu mohon, ibu ingin membuat kamu ceria lagi. Lampiran 005-2 log percobaan 005A. Kata pengantara 11 meninjau penemuan Dr. Alvin mengenai objek tas kertas coklat yang dapat menyatakan bahwa pengguna dapat meminta makanan jenis apa saja dengan meletakkan kertas permintaan di dalam tas tersebut. Kami tertarik untuk melakukan pengujian lebih lanjut terhadap item anomali tersebut. Personal dengan izin level 3 atau lebih tinggi diperbolehkan untuk mengajukan daftar makanan mereka kepada Dr. Alvin untuk kemudian dikumpulkan dan diletakkan di dalam SCP-005 Indonesia. Dr. Anthony. Oh, ini dia. Percobaan 005A1 tanggal 12/11/2012. Item yang diminta item yang diterima 4 kue mangkuk coklat muncul dalam keadaan terbungkus plastik bersama dengan sebuah roti baguette dan SCP-005 Indonesia 1 di bagian bawahnya. Kue mangkuk tersebut masih dalam keadaan hangat dan aman untuk dimakan. Isi catatan. Kirana, apa itu kamu, nak? Apa kamu baik-baik saja? Syukurlah kalau begitu. Sudah lama sekali kamu tidak mengirim kabar apapun ke ibu, nak.
Akhirnya kamu mau meminta makanan dari tas ini walaupun hanya kue. Ibu juga membuat Ibu juga buatkan roti ini untukmu. Ibu harap kamu suka ini. Jangan malu meminta makanan pada ibu. Ibu suka kalau kamu juga suka makanan ibu. Percobaan kedua, item dalam tanggal 15 11 2012, satu minta minuman dingin dan yang diterima satu bungkus es teh manis dalam keadaan segar dan terdapat es di dalamnya bersama dengan sebuah roti baguette. Ya gitulah. Isi catatan. Kirana, syukurlah nak, kamu masih baik-baik saja. Ibu senang sekali akhirnya bisa dapat berbicara dengan kamu lagi. Oh iya nak, hati-hati dengan es itu, awas basah. Ibu juga membuatkan roti ini untukmu, jangan lupa dimakan ya. Kalau ketiga, 18/11/2012, porsi yang diminta satu porsi nasi goreng dengan daging, telur, dan acar. Yang diminta sebuah plastik yang berisi satu bungkus nasi goreng dengan irisan daging sapi dan telur yang muncul dalam SCP-005 Indonesia dengan acar terbungkus plastik di sebelahnya. Terdapat sebuah sebungkus keripik kentang pedas di dalam bungkus nasi goreng. Sebuah roti baguette juga muncul bersamaan dengan SCP-005. Iya, oke. Isi catatan. Apakah kamu sudah mulai terbiasa makan nasi, Kirana? Jangan memaksakan dirimu, nak. Nanti kamu malah muntah. Coba makan keripik itu kalau mulai merasa tidak enak. Ada juga roti kesukaanmu kalau kamu berubah pikiran. Ke-6, 11, 12, dan 12. Bubur yang diminta. Yang didapatkan 2 plastik berisi bubur dengan suiran, selada dan ayam muncul bersama dengan isi catatan. Jadi kamu tidak suka nasi Kirana. Jadi kamu tetap tidak suka nasi Kirana. Jadi kamu tidak usah memaksa dirimu nak. Memaksa diri kamu nak. Perlahan-lahan saja. Ibu juga membuat 2 bungkus agar kamu bisa makan dengan temanmu sekarang. Kadang makan bersama teman itu bagus, bukan? Ketujuh, 17, 12, 12 yang diminta ayam goreng dan jagung bakar. Sebagai catatan tambahan, kedua barang permintaan tersebut dimasukkan pada waktu yang berbeda. Ayam goreng diminta pada pukul jam 21, sedangkan jagung bakar pada pukul 1 dini hari. Atau yang diminta 2 buah ayam goreng dibungkus plastik bersama dengan sebuah roti baguette. Nah, isi catatan. Kirana, mungkin kamu lupa, jangan meminta makanan setelah tengah malam. Mencari bahan makanan saat tengah malam cukup sulit. Ibu tahu mungkin kamu sangat sibuk dan tidak punya waktu banyak untuk menyurati ibu. Tapi maaf nak, ibu tidak bisa membuat pesananmu kalau memintanya setelah tengah malam. Oh iya, sebentar lagi hari Natal. Kamu mau mengadakan acara apa? Apa kamu punya acara sendiri? Jangan lupa ajak teman-temanmu juga. Mereka pasti suka. Unknown. Tanggal 1/1/2013. Yang diminta 50.000. Yang diminta sebuah roti baguette dan SCP ya gitu sendiri. Tapi nggak ada item lainnya. Catatan. Maaf nak, ibu tidak bisa memberikan kamu uang atau barang melalui kertas ini. Tapi kamu tidak usah khawatir. Kalau ingin makanan, ibu bisa membuatnya yang banyak. Minta saja kepada ibu. Ngomong-ngomong sama tahun baru Kirana, apa kamu mau bersenang-senang bersama temanmu? Ibu sangat ingin bertemu mereka. Catatan dari Dr. Anthony dari catatan 0053 213. Saya rasa sedikit percobaan yang kita lakukan pada barang anomali 77005 sudah cukup menjelaskan mengenai bagaimana benda ini bekerja. Dan meninjau isi surat yang keluar bersama dengan barang anomali yang mewujudkan bahwa surat ini atau siapapun yang mengirim suratnya memiliki kesadaran akan waktu di sekitarnya. Dengan menimbang semua temuan yang kita dapatkan selama percobaan di atas, saya memutuskan untuk menaikkan status barang ini menjadi sebuah objek SCP dan memberinya kelas aman. Selanjutnya, saya akan melakukan prosedur pemindahan barang ke loker penyimpanan sayap 3 situs 77. Uji coba terhadap barang terkait akan tetap saya izinkan dengan menunjuk Dr. Alvin sebagai penanggung jawab. Lampiran 0053 catatan dari Dr. Anthony 0054
2 bulan sudah berlalu sejak status SCP-005 Indonesia dinaiki menjadi SCP. Beberapa personel melakukan uji coba untuk mencari beberapa peningkatan baik dalam porsi makanan yang lebih besar. Juga kualitas makanan yang mereka minta semakin lebih baik. Kami akan terus mengawasi dan merekam semua perubahan yang kemungkinan masih akan tetap terjadi. What is it? What is it? What is it? What is it, cat? What is it, cat? Don't forget to open the collapsible because you always seem to forget to do that in these articles. What I did was a collapse. It's at I know. There's another one at the I very know. bottom. I know. Shh. Okay. Oh, this is gonna be sad, I think. Pada tanggal 2 Agustus 2013, SCP-005 Indonesia menampilkan isi surat yang tidak biasa dan terdapat sebuah bungkusan yang dihias dengan rapi berisi beberapa kue kering kecil seperti kue coklat, kue nastar, dan kue sagu, menggantikan roti bagit yang biasanya muncul. Terdapat SCP-005 Indonesia 1 di dalam kebungkusan tersebut berbeda dengan penempatan sebelumnya. Berikut merupakan isi surat tersebut. 2 Agustus tahun 2013. Oke. Kirana, ibu ingat ketika kamu masih kecil. Kamu sama sekali tidak suka makan nasi. Kamu bilang nasi itu mirip belatong dan kamu selalu memuntahkannya saat ibu memasak. Dan kamu selalu memuntahkan saat ibu memaksa kamu makannya. Yang kamu selalu makan waktu itu hanyalah kue-kue ini dan roti bagit yang ibu buat untuk berjualan. Kamu bahkan tidak pernah makan yang lain kecuali dipaksa. Bahkan kamu makan menangis jika ibu berusaha memaksa kamu untuk berhenti memakan roti itu. Waktu itu kamu berumur 16. Kamu bilang ke ibu kalau ingin keluar rumah. Kamu bilang waktu itu kalau kamu ingin pergi mengajar bersama temanmu, menjelajahi daerah terpencil, mengabdi pada negara. Ibu tahu kamu ingin melakukan tugas yang mulia, tapi masih tidak dapat melepaskan kepergian kamu begitu saja. Waktu itu kamu masih sangat kecil dan kamu tidak tahu betapa pahitnya kehidupan di luar sana. Ibu masih sangat takut melepaskan kamu pergi, apalagi saat itu kamu sering sakit dan kamu masih tetap bandel, tidak mau makan yang lain selain roti dan kue. Tapi kamu sangat egois. Kamu tetap keras kepala ingin pergi. Kamu tidak mendengarkan ibu marah sedikit pun. Kamu langsung mengambil tasmu dan pergi sambil membawa 2 potong roti yang kamu bawa di dalam tas kertas itu. Kamu banting pintu sekuatnya dan saat ibu berusaha mengejar dan membuka pintu itu, kamu sudah tidak di sana. Kamu sudah pergi jauh. Ibu hanya bisa menangis dan mendoakanmu agar kamu baik-baik saja. Setiap pagi ibu mengirim typo. Setiap pagi ibu mengirimmu surat dan membuatkan satu roti kesukaanmu yang ibu masukkan melalui tas coklat itu. Mungkin usaha ibu terlihat sia-sia, tapi ibu selalu berpikir positif kalau kamu tidak pernah membuang tas itu. Dan akhirnya sekarang kamu balas surat ibu. Mungkin bukan jenis balasan yang setiap ibu inginkan dari anaknya, tapi ibu tetap bahagia. Akhirnya kamu mau makan semua jenis makanan tanpa pilih-pilih. Dan ibu senang akhirnya kamu juga punya teman banyak untuk kamu ajak makan bersama. Mereka pasti orang yang sangat baik. Kirana, mungkin sampai saat ini kamu tidak ingin mengirim surat biasa pada ibu. Mungkin kamu masih tidak ingin bicara pada ibu. Tapi ingatlah ini, ibu tidak pernah marah padamu. Seorang ibu tak akan pernah marah kepada anaknya selamanya. Mungkin waktu itu ibu terlalu khawatir denganmu. Tapi sekarang ibu mengerti kenapa kamu ingin melakukan hal tersebut. Kamu sudah dewasa dan ibu tidak bisa menganggap anak ibu seperti putri kecil ibu selamanya. Pada akhirnya, kamu juga akan mengambil jalan yang kamu inginkan sendiri. Dan satu hal terakhir, karena apapun hal yang akan kamu hadapi ke depannya, ibu akan selalu berada di sini, membantu dan mendoakanmu sebisa mungkin. Selamat ulang tahun, Kirana.
Well, that was pretty sad. The history of SCP-005 Indonesia is actually pretty simple. It's an unknown mother transporting these bread, or now foods, into, well, this brown piece of this brown paper bag. The mother had a daughter. Her name was Kirana. Kirana was not a fan of rice and did not like it, so the mom had to give her bread. That's why it's baguette. And after she was 16 years old, she left her mom. She doesn't like her mom anymore, so she left, leaving the mom to cry and such, while the mom misses her. So this attempt the attempt for the mom to try to give her love back to her daughter is through this bag, giving bread each day and each day. That's why when the paper was found, it was very a lot in this one specific house. So yeah, it was just the mom trying to give her love to the daughter. The daughter, well, we don't know where the daughter is, so it's kind of sad, really. Poor mom. What do you think? What do you think, Kat? I literally gave you the explanation of what SCP-005. Why are so many SCPs required to be prescient? I don't know, but yeah, a mom giving her love to the ghost of the daughter. The ghost is now just the SCP testing her. It is pretty. It's very sad, really. It's like it's a love note that was meant for Kirana, but now it's for experiments. Poor mom. Yeah, look, I love you. A strong love for mom. I don't think I'm gonna like type this, even though I have like this thing. Ooh, what is this? Ooh. Yeah, I'm not really like ready yet to make some kind of article of SCP. It's my grammar's like not that great. Cat can tell, yeah. Well, I'm not really sure what to do now. It was great. It's 1746 in my time, and that was a pretty good SCP. I like this SCP. I'm gonna give it a rating of plus. Well, that sucks. Well,